Banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana seharusnya seorang Muslim bersaudara dengan Muslim yang lain. Misalnya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu lahu adwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan kasih sayang orang-orang yang beriman itu seperti satu batang tubuh. Apabila satu bagian tubuh sakit, yang lain ikut merasa tidak bisa tidur dan demam. Jadi satu batang tubuh ini solidaritasnya sangat tinggi. Mungkin yang luka, kakinya yang luka, matanya solidar, nggak bisa tidur. Jadi dimanapun umat Islam merasa sakit, kita harus ikut merasakan. Sekarang umat Islam merasa sakit di Suriah, kita di sini ikut merasa sakit. Umat Islam merasa sakit di Irak, kita di sini juga ikut merasa sakit. Umat Islam merasa sakit di Yaman, kita di sini juga ikut merasa sakit. Bukan mencelanya. Nah, itulah bertengkar terus, ini akibatnya. Bukan begitu. Di bagian manapun anggota tubuh kita sakit, seluruh anggota tubuh harus ikut merasakannya. Itulah persaudaraan Islam. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka lahu adwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Bahkan Nabi dengan menggunakan tubuh juga mengatakan kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah kalian itu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Seperti tangan kanan dan tangan kiri saling bekerja sama, berbagi tugas. Bagian kanan, nah, bagian yang enak-enak, makan kanan, terima duit kanan, tanda tangan kanan, salaman kanan, hormat kanan. Kiri, nah, kalau ke belakang kiri yang kerja. Tidak pernah tangan kiri cemburu, iri hati nggak pernah. Mbok saya sekali-sekali, akhirnya sekali-sekali dia yang makan, sekali-sekali dia yang minum. Enggak, tolong menolong. Kalau kanan nggak kuat sendirian, kiri datang bantu, bersama-sama. Kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jangan seperti dua telinga, nggak pernah mau ketemu. Telinga kanan pengen ketemu telinga kiri, dikejar telinga kirinya lari. Kiri mau ketemu kanan, dikejar kanannya lari. Jadi tidak pernah bisa ketemu antara kanan dan kiri. Begitu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu minimal. La yu'minu, tidak sempurna iman seseorang kamu. Jadi la di sini bukan la nafyun lil wujud, tapi la nafyun lil kamal. Bukan berarti tidak iman berarti hilang imannya, enggak. La nafyun lil kamal, la yang menafikan kesempurnaan. Bukan la yang menafikan adanya. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya berbagi. Berbagi. Kalau dia makan, dia ingin saudaranya juga makan. Kalau dia bisa hidup senang, dia ingin saudaranya juga bisa hidup senang. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia ingin saudaranya juga mendapatkan nikmat.
Kalau makanan itu cuma sepiring, dia bersedia membagi duanya, separuh-separuh. Itulah minimalnya seorang mukmin. Kenapa disebut minimal? Karena ada yang lebih daripada itu, yang diabadikan oleh Al-Quran tentang perilaku para sahabat. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang lain walaupun dirinya memerlukan. Nah, itu yang lebih tinggi. Mendahulukan orang lain walaupun dirinya memerlukan. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Tadi sudah disinggung-singgung oleh Mas moderator siapa? Oleh Mas Hasan. Sudah disebut bagaimana Rasulullah berhasil mempersaudarakan antara suku atau antara Muhajirin dan Ansar, antara pendatang Muhajirin dan orang Madinah yang menjadi penolong Ansar. Mau berbagi, bahkan mau mendahulukan. Tapi sesama sahabat sendiri sudah sering terjadi mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Suatu saat menjadi kebiasaan Nabi, kalau malam-malam setelah salat Isya ada tamu dari luar kota yang datang dan perlu menginap, Nabi tawarkan kepada jamaah, ini ada tamu kita, siapa yang bisa menampung malam ini di rumahnya? Nah, suatu saat Abu Ayyub Al-Ansari angkat tangan, siap membawa tamu ke rumahnya. Nah, jelas kalau dari maghrib sampai isya di rumah belum makan malam. Kayak sekarang ini kan belum pada makan malam. Kalau ada yang makan duluan itu makan sore namanya. Sampai di rumah, bertanyalah Abu Ayyub kepada Ummu Ayyub, gimana, tambah satu orang, ada nggak persiapan makanan? Kata Ummu Ayyub, mohon maaf ya Abu Ayyub, nggak ada. Makanan cuma tinggal 1 porsi untuk Abu Ayyub. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub? Nggak apa-apa, kita kasih tamu saja. Tapi apakah tamu mau makan? Tamu disuruh makan, tuan rumahnya cuma melihat saja. Mohon maaf ya, makanan cuma 1 piring untuk tamu sajalah, saya biar nahan lapar. Ya, tamunya nggak enak makan. Oleh sebab itu harus ada trik-triknya. Maka tatkala makanan yang dibawa keluar, disenggol oleh Abu Ayyub lampunya sehingga padam. Kemudian dia mengatakan, maaf, kita terpaksa makan gelap-gelap, nggak apa-apa. Nah, ditaruhlah yang ada isinya untuk tamunya, ambil lagi 1 lagi yang nggak ada isinya untuk Abu Ayyub. Tamunya tidak tahu kalau Abu Ayyub cuma pura-pura makan. Itu yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pada satu saat Umar bin Khattab yang sudah lama sekali pengen makan, kalau cara kita sekarang, iga. Nah, tulang iga dengan dagingnya itu kan enak sekali, iga sapi lah gitu ya. Datang orang mengantarkan gulai iga itu. Wah, Umar bin Khattab senang sekali. Apa yang selama ini pengen dia makan, sekarang ada yang mengantarkan. Pas mau makan, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sangat ingin mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu telah kamu dapatkan, lalu kamu berikan kepada saudaramu yang lain, maka kamu mendapatkan pahala yang sangat besar. Lalu Umar mengatakan kepada pembantunya, tolong antarkan iga ini kepada tetangga. Kalau saya makan habis. Kalau umur bagi ya separuh lah untuk tetangga. Ini diantar semua untuk tetangga. Tetangganya senang. Pas mau makan rupa ingat pula hadis Nabi tadi. Enggak jadi makan, antarkan kepada tetangga yang satu lagi.
Tetangga yang tadi lagi senang juga, tapi pas mau makan ingat lagi hadis itu, antarkan kepada tetangga. Sehingga malam itu Iga tadi keliling dia. Akhirnya balik lagi kepada Umar bin Khattab. Ini Iga tadi balik lagi. Alhamdulillah. Kalau rezeki nggak akan kemana, tapi pahalanya sudah dapat. Jangan coba-coba sekarang. Saya kasih dulu Iga ini kepada tetangga, mudah-mudahan balik lagi. Nggak bakal balik. Nggak bakal balik. Ya. Itu persaudaraan. Apalagi kalau saudaranya membutuhkan, apalagi kalau sampai dipuji. Nabi itu kalau selendangnya, khutrahnya dipuji, habis itu dia kasihkan sama orang yang muji. Itu yang kemudian menjadi tradisi di Arab. Hati-hati jangan sampai memuji. Kalau memuji dibungkus langsung untuk kita. Tatkala Buya Hamka pada tahun 1923 atau berapa gitu, ya, 23 berada di Mekah selama 7 bulan. Buya Hamka cerita masih menemukan tradisi itu. Kalau kita muji benda milik orang Arab, langsung dikasihkan sama kita. Ya akhi, Masya Allah, hadil khutra jamila jiddan. Ambil hadiah, untuk kamu. Tapi saya di Arab tahun 79 sampai 83, udah capek saya memuji, nggak ada yang ngasih. Rupanya tradisinya sudah tidak ada lagi. Udah hilang tradisi itu. Suatu saat saya ngisi pengajian di Bontang. Saya cerita ini sesama mubalik. Lalu iman saya langsung diuji oleh mubalik yang lain. Karena waktu itu saya cerita baru pulang umrah, saya beli khutrah yang bagus. Langsung diminta oleh teman saya. Gimana Ustadz? Kalau pengajiannya diamalkan. Ini khutrah yang paling Ustadz senang nih, kasihkan untuk anak. Ya terpaksa saya kasihkan. Memang nggak ikhlas juga, tapi apa boleh buat. Kita break dulu. Kita break dulu. Dikasih. Kita break dulu. Oh sudah azan. Kita break dulu untuk azan Isya. Nah sekarang bagaimana cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu? Ada 4 hal yang harus kita tempuh supaya ukhuwah Islamiyah itu bisa jalan, membumi, tidak cuma tergantung di langit. Karena ukhuwah Islamiyah itu indah dibicarakan, tapi sulit dilaksanakan. Tapi bukan tidak bisa dilaksanakan. Toh contohnya sudah banyak diberikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga di zaman sahabat-sahabat generasi yang terdahulu. Pertama yang harus kita lakukan adalah ta'aruf, saling mengenal, saling mengenal. Jadi kalau kita berada di satu tempat, satu komunitas, ya supaya ada ukhuwah Islamiyah dalam komunitas itu saling mengenal. Bagaimana mungkin sudah bertahun-tahun salat berjamaah di Masjid Al-Irsyad Surabaya tapi nggak kenal? Nggak mungkin ada ukhuwah Islamiyah, kenal aja enggak. Harus ada saling mengenal, ta'aruf. Kalau ta'aruf itu dengan datang ke rumah masing-masing silaturahmi mungkin agak sulit, tapi di masjid paling mudah, berjamaah di masjid. Saling kenal mengenal apanya? Ya sedapat mungkin, sebanyak mungkin yang kita kenal lebih baik. Tidak hanya kenal namanya, pendidikan dia, latar belakang keluarganya, latar belakang agamanya, fahamnya, kalau ada madhabnya, kalau ada sakitnya apa,
termasuk kegemaran makanannya apa dan pantangannya apa. Kalau bisa semua kita kenal. Jangan kita sampai salah. Ta'aruf, saling mengenal. Teman kita ini udah jelas dia sakit gula. Kita jamu makan di rumah, manis semuanya. Ya, itu namanya enggak ta'aruf. Kasih teh manis, kue-kue manis semua. Terpaksa dia enggak makan. Udah jelas teman kita ini hipertensi, enggak bisa makan daging kambing. Menunya kambing semua, full kambing. Enggak tepat. Jadi bahkan sampai hal-hal yang kecil pun kita mengenal ta'aruf, apalagi hal-hal yang besar. Dulu waktu di Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir jadi ketua, terpilih jadi ketua di muktamar, karena beliau tidak begitu populer di media. Begitu jadi terpilih jadi ketua, wartawan pengen tahu, pengen dapat informasi tentang beliau, sulit carinya. Tapi justru mereka dapatkan di perpustakaan kata ketik milik orang Kristen. Nah, di situ oleh orang Kristen dicatat. Sampai Pak Azhar Bashir ini pernah sakit apa, dirawat di mana, sakitnya apa, mereka punya catatannya. Kita umat Islam nggak punya catatan tentang tokoh kita. Orang Kristen punya catatan tentang tokoh kita. Yang hebat siapa itu? Ta'aruf. Untuk apa ta'aruf ini? Untuk langkah yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu tafahum. Untuk saling memahami. Kalau kita tidak mengenal, kita tidak bisa memahami. Teman kita ini memang dari Sumatera Utara, orang Batak dia. Jadi kalau dia ngomong keras ya wajar, harap dimaklumi. Teman kita ini dari Surabaya. Kalau dia ngomong belak-belakan terus terang saja, harap dimaklumi, bukan orang Jogja. Jangankan antara Arab dengan Indonesia, India dengan Indonesia, Afrika dengan Indonesia, sesama Indonesia saja, antar suku bangsa udah ada budaya, sifat, kultur yang berbeda. Kalau tidak ada ta'aruf, akan terjadi salah paham. Akan terjadi salah paham. Guyonnya, ya ini cuma guyon ya. Kalau ada tabrakan, tergantung siapa yang bercerita. Kalau yang bercerita orang Yogyakarta, ceritanya halus, tenang. Tadi ada tabrakan. Tabrakan apa? Kereta api. Ada yang meninggal, ada 70 orang. Nah, 70 orang meninggal masih tenang. Tapi kalau cerita orang Medan, tadi ada tabrakan. Ada yang meninggal, cuma luka aja. Luka saja kayak sudah banyak yang meninggal. Kalau di Jogja, kereta api tabrakan, meninggal 70, ceritanya masih lembut. Ada tabrakan kereta api, ada yang meninggal, ada 70 orang. Kalau orang Medan, motor aja tabrakan, ada yang meninggal? Enggak, cuma luka dikit. Harap maklum, harap maklum. Apalagi orang Palu, itu lebih kuat lagi. Bertahun-tahun di Palu enggak sakit. Kita di Palu dikit aja sakit, dia bertahun-tahun di Palu enggak sakit-sakit dia. Tafahum. Saya lama di Yogyakarta, udah 32 tahun. Di kampung halaman saya di Bukit Tinggi cuma 16 tahun. Ketika di Padang, kami di Padang itu kalau menghormati orang, mengangkat kepala. Pak. Kalau di Jogja, menghormati orang dengan menganggukkan kepala. Pak. Sekarang saya kalau pulang ke Padang sudah sulit mengangkat kepala saya. Karena sudah 32 tahun begini.
Enggak. Sampai di sana? Enggak. Sama-sama menghormat, tapi yang satu ke atas, satu ke bawah, sama-sama menghormat. Kalau saya dulu waktu kecil dimarahi oleh bapak, saya menunduk, tidak melihat wajah bapak saya, dimarahi. Bapak saya akan bilang, orang tua ngomong nggak diperhatikan. Nah, jadi kalau bapak saya marah, nasihati kita, saya harus menatap matanya. Ngerti? Ngerti Pak? Paham? Paham Pak. Itu namanya anak yang baik. Tapi kalau di Jogja, dia tatap bapaknya, bapaknya ngomong dia tatap, marah bapaknya, kamu menentang ya, melawan ya. Jadi harus menunduk. Nah coba. Satu bangsa, satu tanah air sudah berbeda. Nah oleh sebab itu kalau kita saling memahami, enak. Saling mengenal, kita akan saling memahami. Tidak akan terjadi salah paham. Karena salah paham itulah yang akan merusak ukhuwah Islamiyah. Saling memahami. Nah yang ketiga, untuk apa saling memahami? Ta'awun, untuk saling tolong menolong. Ta'awun, saling tolong menolong. Ada kebiasaan kalau di Yogyakarta itu, nggak tahu di Surabaya juga mungkin, kalau pas habis Lebaran orang satu terah kumpul. Ada nggak di sini? Di sana disebut bani atau terah, kumpul. Karib kerabat yang satu terah kumpul. Untuk apa? Nah harusnya untuk saling mengenal, memperkenalkan diri, saling memahami, dan saling menolong. Wah, ini saudaranya, anaknya 5, motor 1. Nah coba, mobil nggak punya. Anak 5, motor 1, mobil nggak punya. Jadi nggak bisa dia pergi bersama-sama. Gimana bonceng 7 orang? Nggak mungkin. Sedangkan ini anak cuma 2, mobilnya 4. Anak 2, mobil 4. Bapak punya mobil, ibu punya mobil, anak masing-masing punya mobil. Nah kalau begitu keluarga ini mengatakan setelah pertemuan terah itu lebih baik mobil kita 1 kita berikan kepada saudara kita ini. Dia itu 7 orang cuma motor, kita 4 orang 4 mobil. Kalau kita 4 orang 3 mobil masih lebih daripada cukup. Kasih mobil 1. Itu yang namanya pertemuan terah. Ini kan enggak. Oh anak saya 1 kuliah di Australia, yang 1 di Amerika, di California, 1 lagi di Paris. Wah. Yang ini jangankan Paris. Jangankan ke California, kuliah di Surabaya saja nggak ada biaya. Ini kalau adiknya tamat lagi SMA, biaya bagaimana? Jadi mungkin ada yang nggak bisa dikuliahkan. Nah itu kalau saling mengenal, akan saling menolong. Untuk apa pertemuan-pertemuan terah seperti itu? Untuk ta'aruf, untuk tafahum, dan untuk ta'awun, saling mengenal. Begitu juga antar ormas-ormas Islam di Indonesia harus saling mengenal. Ormas ini paham agamanya bagaimana? Kalau ormas ini paham agamanya bagaimana? Kalau ormas ini strategi dakwahnya seperti apa? Kita saling mengenal. Kalau saling mengenal, insya Allah akan saling memahami. Syukur kalau kemudian saling menolong. Jadi nomor 1 ta'aruf, nomor 2 tafahum, nomor 3 ta'awun, dan nomor 4 ini yang paling maksimal adalah takaful, saling memberikan jaminan. Takaful, saling memberikan jaminan. Makanya asuransi disebut takaful. Saya tidak akan pernah
khawatir tidak makan karena tetangga saya muslim, pasti tidak akan dibiarkan saya kelaparan. Itu namanya takaful. Saya tidak akan pernah khawatir anak saya nggak bisa sekolah, karena tetangga-tetangga saya banyak orang yang berada, pasti tidak akan mereka biarkan saya atau anak saya tidak sekolah. Itu namanya sampai ke tingkat takaful. Nah, 4 ini saja. Bagaimana kita menghidupkan, merealisasikan ukhuwah Islamiyah itu baik dalam komunitas kecil, dalam komunitas yang lebih besar lagi, bahkan sampai antar ormas, antar masyarakat, bahkan antar negara. Ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling menolong, dan takaful, saling memberikan jaminan. Nah, hadirin berbahagia, bisa enggak itu terlaksana? Kalau enggak bisa, minimal. Nah, kalau enggak bisa, minimal enggak bisa membangun ukhuwah Islamiyah, jangan merusaknya. Kalau enggak bisa produktif, jangan sampai rugi. Kalau enggak bisa menolong, jangan sampai mengganggu. Ini sudahlah enggak nolong, ganggu lagi. Datang saudara kita minta tolong kepada kita, lalu bukannya ditolong malah dimarah-marahi. Dulu saya pernah bawa seorang, ya tidak usah disebut negaranya lah, seorang muhsin ke pondok pesantren berkunjung. Kiainya udah semangat sekali cerita. Wah, pondok pesantren kita ini peminatnya banyak. Tunjukin kamarnya. Nah, ini kamar segini, isinya sampai 20 orang ini. Maksud Pak Kiai tadi cerita begitu, mudah-mudahan tersentuh hati muhsin yang saya bawa ini. Sehingga dia akan mengatakan, nah dibangunlah kamar tambahan. Jangan sampai satu kamar yang harusnya 4 jadi 20 orang. Itu harapannya. Ternyata bukan itu. Malah dia marahin. Bapak ini gak mikir ya? Sudah jelas kamarnya kecil begini, hanya bisa untuk 4 orang. Kenapa diterima 20 orang? Gak mikir Bapak ya sebagai kiai di sini. Saya yang nemani jadi malu sendiri. Ini orang sudahlah gak bantu, marahin orang lagi. Ya harusnya kalau dia nggak akan bantu, paling kurang dia menunjukkan empatinya lah. Ya mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan baik, bisa bangun kamar lagi untuk tambahan, kan begitu mestinya. Ini malah enggak, sudahlah nggak bantu, dimarahin lagi. Kalau ada orang miskin datang minta tolong, lalu dimarahi, dasar malas, tidak pandai bisnis. Nah, harusnya bukan begitu. Nah, jadi minimal, walaupun kita tidak ingin yang minimal ya, tetapi Al-Quran mengajar kamu itu minimal, jangan merusaknya. Nah, yang merusak itulah yang dibaca oleh Adinda tadi, surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ada 6 hal yang merusak di situ, tapi nggak usahlah sekarang kita bahas seluruhnya. Pokoknya yang nggak enak-enak lah, yang nggak baik-baik jangan dilakukan kalau tidak ingin merusak ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu bisa terwujud kalau memang hati kita itu bersih.